Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-453. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada itu, di luar rumah, para penyerang telah terlibat pula dalam pertempuran yang sengit. Mereka yang menyerang para prajurit yang tampaknya tidak begitu banyak di gardu peronda menjadi berdebar-debar melihat para prajurit Pajang yang berloncatan dari dalam gelap. Karena itulah, maka setiap orang yang ada langsung terlibat dalam perkelahian. Kelompok yang harus mengawasi perkembangan keadaan di halaman itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk tetap berada di tempatnya. Mereka pun langsung melibatkan diri dalam perkelahian yang seru. Tetapi para prajurit Pajang sama sekali tidak membunyikan tanda apapun seperti yang sudah dipesankan kepada mereka. Jika keadaan tidak memaksa, maka mereka harus menyelesaikan tugas itu tanpa mengganggu ketentraman Jati Anom. Mereka tidak boleh menimbulkan kesan bahwa ada sekelompok orang yang mampu menerobos masuk ke dalam lingkungan prajurit Pajang. Dan lebih daripada itu, ketenangan hari-hari perkawinan Untara tidak boleh terganggu. Namun kesiagaan yang cermat telah menempatkan para prajurit Pajang itu dalam kedudukan yang baik. Apalagi ketika para prajurit yang ada di halaman belakang pun telah ikut melibatkan diri pula menyerang orang-orang yang bertugas mengawasi keadaan di bagian belakang. Karena jumlah mereka tidak banyak, maka mereka pun segera bergeser ke halaman depan, bergabung dengan kawan-kawannya yang sedang bertempur pula. Dengan demikian, maka perkelahian yang terjadi di halaman rumah Untara itu menjadi semakin seru. Samar-samar oleh cahaya lampu minyak di gardu, orang-orang yang bertempur itu berusaha membedakan yang manakah kawan dan manakah lawan. Namun prajurit Pajang ternyata telah memakai ciri-ciri keprajuritan mereka masing-masing, sehingga di antara mereka dengan mudah dapat saling mengenal. Karena prajurit-prajurit Pajang yang bertempur di halaman itu adalah prajurit-prajurit pilihan, serta jumlah mereka pun memadai, maka mereka segera menguasai keadaan. Namun ternyata lawan-lawan mereka pun adalah orang-orang pilihan pula, sehingga prajurit-prajurit Pajang itu harus mengerahkan segenap kemampuan mereka secara pribadi dan secara bersama-sama untuk mendesak lawan mereka. Tetapi orang-orang itu sejauh mungkin tidak sampai merembes keluar agar ketenangan Jati Anom menjadi tidak terganggu. Di luar regol depan, dua orang prajurit pengawas dari Pajang menyaksikan perkelahian yang bergolak di halaman. Setelah mereka yakin bahwa tidak akan ada lagi orang-orang yang bakal datang, maka mereka pun segera ikut pula di dalam perkelahian itu. Namun pada itu,
keadaan Ki Ronodono ternyata menjadi semakin sulit karena jumlah lawannya yang kuat. Bagaimanapun juga ia berusaha, namun ternyata bahwa ia perlahan-lahan terdesak juga, sehingga sedikit demi sedikit ia bergeser masuk ke dalam bilik. "Jika aku terdorong masuk," berkata Ki Ronodono, "maka aku tidak akan dapat menyaksikan akhir dari perkelahian ini, meskipun aku yakin bahwa prajurit Pajang akan menguasai keadaan." Dalam pada itu, Swandaru yang berada dekat dengan pintu bilik itu masih belum dapat berbuat sesuatu untuk membantu Ki Ronodono, sehingga karena itu maka ia pun berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk memecahkan kepungan atas dirinya sendiri. Namun demikian, usaha itu bukannya usaha yang mudah. Ternyata Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pun melihat kesulitan Ki Ronodono. Karena itu, hampir bersamaan mereka berusaha untuk menolongnya. Ki Sumangkar yang masih belum mempergunakan segenap kemampuannya itu tiba-tiba memutar trisulannya semakin cepat. Kini ia tidak memperhitungkan lagi korban yang bakal jatuh. Baginya orang-orang itu tidak akan banyak dapat memberikan keterangan, sehingga apabila terpaksa ujung trisulannya menimbulkan kematian, maka itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindarinya. Karena itu, sejenak kemudian terdengar salah seorang dari lawan-lawannya mengeluh tertahan. Namun hampir bersamaan di lingkaran perkelahian yang lain, seseorang menjerit kesakitan ketika ujung cambuk Kiai Gringsing mengenai pelipisnya. Sekilas warna merah seakan-akan menyala di wajah itu. Kemudian darah yang merah mengalir memenuhi kepalanya. Dua orang sekaligus telah terluka, yang seorang di kepalanya, sedang yang lain lagi, trisula Ki Sumangkar langsung mematuk dada. Ternyata hal itu sangat berpengaruh. Orang-orang yang mendesak Ki Ronodono pun menjadi ragu-ragu. Tetapi di antara mereka adalah pemimpin kelompok itu sendiri. Sehingga ia pun segera menguasai keadaan dan memimpin kawan-kawannya untuk mendesak lawannya kembali. Meskipun demikian, hati pemimpin penyerang itu sudah dihinggapi oleh keraguan-raguan. Siapa sajakah yang berada di dalam rumah ini, sehingga kawan-kawannya sama sekali tidak segera berhasil membunuh mereka. Bahkan dua orang kawannya telah terluka parah. Ketika kemudian sebuah hentakan mendesak Ki Ronodono, maka ia telah kehilangan kesempatan untuk bertahan di depan pintu. Ternyata pemimpin kelompok penyerang itu berhasil meloncat masuk untuk menyerang Ki Ronodono dari arah lain. Namun demikian, Ki Ronodono tidak tetap berdiri saja di depan pintu. Ia pun segera meloncat masuk dan mundur mendekati dinding agar ia dapat melawan tanpa mendapat serangan dari belakang. 4 orang termasuk pemimpin gerombolan penyerang itu menyusulnya. Pedang mereka telah teracu lurus ke dada Ki Ronodono, sehingga hampir tidak ada kesempatan baginya untuk menghindarkan diri dari bencana. Apalagi ketika dilihatnya dua orang lawannya tetap berdiri di pintu untuk menjaga agar tidak ada seorang pun yang dapat membantunya. Meskipun demikian, Ki Ronodono tidak menyerah begitu saja. Ia tahu salah seorang dari keempat lawannya itu adalah orang yang pilih tanding. Karena itu, maka perlawanannya dipusatkan kepadanya.
Namun hatinya berdebar-debar ketika ia mendengar orang itu berkata, "Aku akan membunuhnya. Bantulah kawan-kawanmu yang lain. Aku menunggu kesempatan untuk berkelahi dengan leluasa seperti ini. Di dalam perkelahian yang kisruh, aku justru merasa terganggu. Sekarang aku mendapat kesempatan untuk mengetahui dengan pasti betapa tinggi ilmu seorang perwira pajang." Hati Ki Ronodono menjadi berdebar-debar, apalagi ketika ketiga orang yang lain benar-benar menarik dirinya dari perkelahian itu. "Jaga pintu itu," berkata pemimpin gerombolan itu. "Jangan seorang pun boleh masuk. Setelah orang ini mati, biarlah aku menyelesaikan yang lain. Jaga mereka agar mereka tidak sempat lari." Ketiganya mengangguk-anggukkan kepalanya. Seorang dari mereka langsung pergi ke pintu, sedang yang dua orang lainnya masih termangu-mangu. Sejenak kemudian perkelahian seorang lawan seorang telah terjadi. Tetapi seperti yang dikatakan oleh pemimpin gerombolan itu, rasa-rasanya ia kini mendapat kesempatan lebih banyak. Sehingga dengan demikian, meskipun ia hanya seorang diri, maka perwira itu pun tidak dapat mengimbanginya. Selangkah demi selangkah ia terdesak, apalagi tenaganya yang telah diperas di depan pintu itu pun telah menjadi semakin susut. Dalam pada itu, Kiai Gringsing pun menjadi cemas karena Ki Ronodono terdesak, tetapi ia tidak dapat meninggalkan lingkaran perkelahiannya. Ternyata seorang lawannya adalah orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Ditambah lagi dengan dua orang yang membantunya. Orang itu adalah orang yang langsung diperbantukan dari pemimpin gerombolan yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Tetapi ternyata yang dihadapinya kini adalah Kiai Gringsing. Karena itu, maka orang yang telah mendapat kepercayaan itu menjadi berdebar-debar. Ia memang pernah mendengar tentang orang-orang bercambuk, tetapi kini ia harus menghadapinya sendiri. "Orang ini telah membunuh Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak," berkata orang itu di dalam hatinya. Dengan demikian ia dapat menilai betapa tinggi ilmu orang bercambuk itu. "Tetapi aku tidak sebodoh Kiai Telapak Jalak," berkata orang itu di dalam hatinya pula. "Aku harus dapat mengumpankan cecurut-cecurut bodoh ini. Sementara aku akan mengambil keuntungan dan kemudian membinasakan." Ternyata berbeda dengan pemimpin gerombolan penyerang itu sendiri yang ingin membinasakan Ki Ronodono dengan tangannya dan kemampuannya itu sebagai suatu kebanggaan bahwa ternyata perwira pajang tidak lebih daripada dirinya sendiri. Maka orang yang sedang bertempur dengan Kiai Gringsing itu mempunyai caranya sendiri. Meskipun ia memiliki kemampuan melampaui kawan-kawannya, namun ia sama sekali tidak berusaha melindungi mereka. Bahkan dibiarkannya kawan-kawannya menyerang dan memancing perhatian Kiai Gringsing. Sementara ia berusaha menyerang dengan diam-diam. Ia sama sekali tidak menghiraukan jika ada satu dua orang kawannya yang tersentuh senjata lawan atau bahkan terbunuh sekalipun. Namun bahwa kesempatan itu masih juga belum terbuka baginya membuatnya semakin marah. Bukan saja kepada Kiai Gringsing, tetapi kepada kawan-kawannya sendiri yang tidak mampu menarik perhatian lawannya sebanyak-banyaknya, sehingga memberi kesempatan kepadanya untuk menikam lawannya dengan kecepatan yang dimilikinya.
orang bercambuk ini memang gila. Ia menggeram, namun ketika ia sadar bahwa masih ada beberapa orang lain yang harus diselesaikan, maka ia pun bertempur semakin sengit pula. Jangan berkelahi seperti pengecut. Ia menggeram. Aku dikirim untuk membantu kalian, untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh Sutawijaya kepada kita. Karena itu, jangan bertempur seperti seorang gadis yang sedang menerima lamaran. Mendengar sindiran itu, kawan-kawannya menjadi berdebar-debar. Tetapi usaha orang itu berhasil karena kawan-kawannya bertempur semakin gigih dan kadang-kadang benar-benar berhasil menarik perhatian Kiai Gringsing sepenuhnya. Namun dengan demikian, Kiai Gringsing menyadari betapa liciknya lawannya yang seorang ini. Meskipun kemampuannya jauh lebih besar dari kawan-kawannya, namun ia justru berlindung kepada mereka, dan kemudian jika ia berhasil, maka dirinya lah yang akan mendapat pujian. Seakan-akan ialah yang telah mampu menyelesaikan tugas itu. Karena itu, kemarahan Kiai Gringsing justru ditujukan kepada orang itu, sehingga ada yang telah dilupakannya. Jika ia dapat menangkap orang itu hidup-hidup, maka ia akan mendapat penjelasan lebih banyak tentang orang itu dan gerombolannya, bahkan pemimpin-pemimpin yang lebih tinggi. Tetapi Kiai Gringsing tidak mengerti susunan dan tingkatan dari lawannya. Yang ia ketahui, lawannya yang seorang ini sangat licik dan pengecut. Meskipun dengan demikian, ia justru menjadi sangat berbahaya. Sejenak kemudian, maka serangan-serangan Kiai Gringsing telah dipusatkan kepada orang yang licik itu. Betapapun ia berusaha berlindung di punggung kawan-kawannya, namun ujung cambuk Kiai Gringsing seakan-akan selalu mengejarnya. Tetapi orang itu masih juga sempat berteriak, "Ayo, jangan lari, aku ada di antara kalian." Namun bagaimanapun juga, serangan-serangan Kiai Gringsing tidak juga dapat dihindarinya. Sekali-sekali ujung cambuk orang tua itu telah menyentuhnya dan membuat jalur yang pedih di kulitnya. Akhirnya orang itu pun menyadari keadaannya. Ternyata lawannya memusatkan serangan-serangannya kepadanya. Karena itu, maka ia tidak dapat ingkar lagi bahwa ia harus bertempur sebaik-baiknya. Tetapi orang bercambuk ini benar-benar gila, katanya di dalam hati. Kenapa ia berada juga di tempat ini? Jika yang ada di dalam rumah ini benar-benar 4 atau 5 orang-orang perwira prajurit Pajang, maka aku kira tugas ini akan cepat selesai. Dalam pada itu, ia sempat juga bertanya-tanya tentang pemimpin gerombolannya. Ia mengetahui bahwa pemimpinnya itu sedang mengejar seorang perwira yang terdesak ke dalam bilik. Tetapi sampai beberapa lamanya, ia masih belum dapat menyelesaikannya pula. Dalam pada itu, perkelahian di dalam ruangan itu pun menjadi semakin sengit. Lawan-lawan yang tidak terduga ternyata telah dijumpai oleh gerombolan penyerang itu. Yang kemudian menjadi paling parah adalah sekelompok orang yang bertempur melawan Ki Sumangkar. Sejenak kemudian, maka seorang demi seorang telah dijatuhkannya, mati atau terluka berat. Ki Sumangkar memang ingin segera menyelesaikan tugasnya untuk dapat menolong Ki Ronotono yang agaknya terdesak. Swandaru yang bertempur dengan segenap kemampuannya tidak dapat berbuat secepat Ki Sumangkar.
menghadapi beberapa orang sekaligus, Swandaru masih harus berjuang sekuat-kuatnya, sekedar untuk bertahan. Namun ia masih mendapatkan kesulitan untuk memecahkan kepungan dan membantu Ki Ronotono. Sejenak kemudian dada Swandaru berdesir ketika ia tidak melihat lagi Agung Sedayu bertempur di tempatnya. Ia tidak melihat kemana saudara seperguruannya itu pergi. Yang paling mungkin adalah bahwa Agung Sedayu telah digiring oleh lawan-lawannya seperti Ki Ronotono masuk ke dalam bilik yang lain, karena Agung Sedayu berdiri tidak begitu jauh dari pintu bilik itu. Ketika Swandaru sempat melihat perkelahian antara gurunya dengan lawannya itu, maka dadanya menjadi berdebar-debar. Ia dapat melihat bahwa seorang dari lawan-lawan gurunya itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Dengan demikian, maka Swandaru pun menjadi semakin garang. Cambuknya menjadi semakin cepat berputar dan menggelegar seperti patuk seekor burung sikatan. Sementara itu, lawan Ki Sumangkar seorang demi seorang telah berjatuhan. Namun setiap kali orang baru telah menyerangnya pula. Bahkan orang-orang yang semula berkelahi melawan Ki Ronotono di dalam bilik itu pun telah membantu kawan-kawannya mengepung Ki Sumangkar yang bersenjata Trisula itu. Dalam pada itu, Agung Sedayu benar-benar telah masuk ke dalam bilik di sebelah, tetapi ia tidak mempunyai lawan seberat Ki Ronotono. Bahkan sebagian lawannya telah melepaskan dirinya dan membantu bertempur melawan Ki Sumangkar. Ternyata bahwa sejenak kemudian ketika cambuknya meledak, seorang dari lawannya telah meloncat surut sambil menyeringai. Kemudian disusul oleh ledakan-ledakan yang kedua dan yang ketiga. Ledakan-ledakan itu telah memberitahukan kepada Swandaru bahwa Agung Sedayu memang berada di dalam bilik itu. Tetapi Swandaru tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi atas kakak seperguruannya itu. Demikianlah, maka akhirnya Agung Sedayu berhasil melumpuhkan lawan-lawannya karena sebagian yang lain telah bertempur melawan Ki Sumangkar. Namun yang seorang demi seorang terlempar dari gelanggang. Pada saat yang gawat itulah, Agung Sedayu mencoba melihat bilik yang lain yang dibatasi dengan dinding bambu. Sambil mematahkan satu dua anyaman, ia melihat bahwa keadaan Ki Ronotono benar-benar sangat gawat. Kini ia sudah terjepit di sudut bilik. Sejenak kemudian, maka lawannya pasti akan dapat membinasakannya. Inikah nilai dari perwira-perwira Pajang? Berkata pemimpin penyerang itu. Pada saatnya, Mataram pasti akan segera menguasai. Mataram mempunyai pasukan yang jauh lebih kuat, baik jumlahnya maupun kemampuan seorang demi seorang. Kami sedang membujuk Mangir untuk ikut bersama kami dan juga menoreh. Nah, sampailah saatnya Pajang akan runtuh. Persetan! Ki Ronotono menggeram. Kau jangan mengigau. Pajang akan tetap tegak. Dan kau sama sekali bukan orang Mataram. Hei! Pemimpin penyerang itu mengerutkan keningnya. Kau sama sekali tidak berasal dari Mataram. Di sini ada seorang perwira dari Mataram yang akan menentukan apakah kau benar-benar seorang Mataram atau bukan. Gila! Kau masih juga mengigau di saat matimu. Ki Ronotono tidak menjawab, tetapi serangan lawannya itu menjadi semakin garang, sehingga akhirnya
Ki Ronodono benar-benar telah kehilangan kesempatan untuk berbuat sesuatu. Namun pada saat itulah tiba-tiba dinding yang menyekat antara kedua bilik di rumah itu pecah oleh dorongan kekuatan yang besar. Seorang anak muda muncul dengan cambuk di tangan. Anak muda itu adalah Agung Sedayu. Gila! Geram pemimpin penyerang itu. Tetapi ketika cambuk Agung Sedayu meledak, ia terpaksa berusaha menghindar. Ternyata bahwa Agung Sedayu memburunya terus dengan ledakan-ledakan yang dahsyat. Namun lawannya adalah seorang yang pilih tanding. Itulah sebabnya sejenak kemudian ia berhasil menguasai dirinya dan dengan mantap melawan serangan-serangan Agung Sedayu. Licik! Ia berteriak. Tetapi Agung Sedayu dan Ki Ronodono tidak menjawab. Keduanya segera menempatkan diri untuk melawan pemimpin penyerang itu. "Sisihkan anak muda ini!" teriak pemimpin penyerang itu kepada orang yang berdiri di muka pintu. Tetapi orang yang berdiri di muka pintu itu sudah tidak mampu berbuat apa-apa karena ujung trisula Ki Sumangkar telah menyentuhnya. Demikianlah lambat laun para penyerang itu pun menjadi semakin berkurang. Seorang demi seorang mereka telah terbunuh. Jika bukan oleh Ki Sumangkar, maka cambuk Kiai Gringsinglah yang telah melemparkan lawannya. Namun orang yang berilmu tinggi yang bersama-sama dengan beberapa orang berkelahi melawan Kiai Gringsing itu pun masih juga berusaha untuk menang. Namun agaknya kesempatannya semakin lama menjadi semakin tipis. Dalam pada itu, di halaman keadaan para penyerang itu menjadi lebih parah. Prajurit-prajurit Pajang mendesaknya ke satu sudut di halaman itu, sehingga mereka hampir tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. "Tentu ada pengkhianatnya di antara kita," geram salah seorang dari para penyerang itu. Namun mereka tidak sempat lagi mencari siapakah pengkhianatnya yang ada di antara mereka itu. Sementara itu, dua orang utusan yang berpacu dari Pengging sama sekali tidak sempat mencegah kawan-kawannya. Dari kejauhan mereka mendengar hiruk-pikuk pertempuran. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan mereka pun tidak berani terjun langsung ke dalam pertempuran itu jika keduanya tidak ingin binasa pula. Perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin jelas akan segera sampai ke akhirnya. Kiai Gringsing sudah berhasil mengurangi lawannya seorang demi seorang, sehingga akhirnya Kiai Gringsing harus berhadapan dengan dua orang saja, yang seorang justru orang yang paling licik yang pernah dijumpainya. Demikianlah, dalam keadaan terdesak, maka ternyata orang yang licik itu sama sekali tidak bertanggung jawab lagi terhadap apa yang terjadi. Ketika kawannya mencoba menyerang Kiai Gringsing dari lambung dan berhasil menarik perlawanan orang tua itu, maka tiba-tiba saja ia meloncat berlari meninggalkan lawannya. Pengecut! Kiai Gringsing menggeram, namun ia tidak melepaskannya. Ditinggalkannya lawannya yang seorang lagi, dan dengan marahnya ia mengejar lawannya yang melarikan diri itu. Ternyata bahwa lawannya itu berhasil keluar dari pintu putulan dan turun ke longkangan samping. Namun ia tidak dapat lari lebih jauh lagi. Tiba-tiba saja ia mendengar cambuk Kiai Gringsing meledak dan terasa segores luka yang pedih di lambungnya.
Dengan serta-merta ia memutar diri. Dengan sekuat tenaga dilemparkannya sebuah pisau belati ke arah Kiai Gringsing. Tetapi Kiai Gringsing sempat melihat pisau belati yang meluncur itu, sehingga ia masih sempat menghindarinya. Sejenak kemudian maka orang itu pun mencoba untuk sekali lagi melepaskan diri dari tangan Kiai Gringsing. Bukan saja karena ia memang licik, tetapi ia sadar bahwa jika ia tertangkap hidup-hidup, maka ia pasti akan diperas oleh orang-orang Pajang untuk memberikan keterangan tentang para pemimpinnya yang sebagian memang berada di Pajang. Namun Kiai Gringsing yang marah karena kelicikannya itu tidak membiarkannya meninggalkan halaman itu. Ketika orang itu mencoba meloncati dinding batu, maka sekali lagi terdengar cambuk Kiai Gringsing menggelepar dan membelit kakinya. Dengan suatu hentakan maka orang itu pun terseret jatuh di hadapan Kiai Gringsing yang sedang marah. Tetapi orang itu ternyata tidak menyerah. Sekali lagi sebuah pisau belati meluncur cepat sekali. Kali ini Kiai Gringsing tidak menyangka bahwa orang yang masih terbaring di tanah itu mampu melemparkan pisau sekeras dan secepat itu. Sehingga dengan demikian, maka Kiai Gringsing menjadi agak lemah. Karena itu, maka usahanya untuk menghindari pisau itu tidak sepenuhnya berhasil. Meskipun pisau itu tidak menghunjam di arah jantungnya, namun pisau itu telah menyobek bahunya. Kemarahan Kiai Gringsing benar-benar tidak dapat dikendalikannya. Karena itu, maka tiba-tiba saja cambuknya meledak 2 kali. 2 kali ledakan cambuk yang digerakkan oleh tenaga Kiai Gringsing. Bukan saja karena kemarahannya melihat kelicikan lawannya, tetapi juga karena pisau lawannya yang menyobek dan bahkan masih melekat di bahunya. Orang itu masih sempat menggeliat sesaat. Sebuah luka yang mengerikan telah menganga di dadanya dan hampir di lehernya. Ternyata bahwa orang itu tidak dapat menahan perasaan sakit dan darah yang tidak habis-habisnya mengalir dari lukanya itu. Sehingga sejenak kemudian, maka ia pun telah melepaskan napasnya yang terakhir. Sejenak Kiai Gringsing memandang mayat yang terbujur di tanah. Baru kemudian ia sadar bahwa pisau belati lawannya masih menancap di bahunya. Sehingga dengan demikian maka perlahan-lahan pisau itu ditariknya. Demikian pisau itu terlepas, maka darah pun seakan-akan telah menyembur dari luka itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.